Hai guys. Jadi di video kali ini aku sama Irfan gak makan-makan dulu. Enggak jalan-jalan dulu. Kita mau cerita. Iya, jadi kita hari ini mau istirahat, mau cerita sama kalian tentang kisah kehidupan di masa kecil sampai sekarang. Iya, sampai sekarang itu udah punya bulu-bulu. Apa itu Pak? Maksudnya sudah berumur. Iya, sampai bulu-bulu kumis ya maksudnya. Tapi dulu aku kumisan deh. Aku juga dari kecil kumisan. Oke. Karena aku laki-laki. Intinya aku mau cerita masa kecilku dari aku mengingat memori-memoriku. Yang masih ingat. Ya, yang masih aku ingat aja ya. Sampai sekarang aku 23 yang masih tahun. diingatkan sampai sekarang. Iya, terus Irfan. Kamu umur apa Pira? Aku selikur. 21. 21 tapi udah tua ya, Pak? Oke. Mukanya ya. Jadi intinya aku mau cerita yang aku dulu mau mati, mau hidup, mati hidup, mati gitulah. Intinya aku banyak banget kejadian-kejadian yang nggak aku inginkan sampai aku ganti nama. Dan sampai nggak akan terlupakan. Iya sih, nggak bakal aku lupain sih. Intinya gini, jadi ceritaku dulu ya. Oke. Aku Imam Lucianto, umurku 23 tahun. Aku berasal dari Buni Ayu. Buni. Iya. Buni Ayu, enggak intinya gini. Aku anak ke-10 dari 11 bersaudara. Wow, Dimana aku mempunyai banyak kakak-kakak yang mungkin lebih tua dari aku. Dan aku punya satu adik cewek. Namanya Ragil Febriana Saputri Trilala Trili. Cipluk. Ya intinya aku mau cerita dari yang aku inget ya. Aku dulu waktu kecil pernah jatuh sama kakakku, nyampe bibirku ini masih ada kayak itu. Iya, sampai doer sama iya, sekarang doer. Aku doer ya. Terus yang aku mau hanyut di sungai gara-gara Mbak Wiwi, aku masih ingat banget. Itu gimana sih kejadiannya? Gak tahu sih, intinya kata mama aku mau hanyut di sungai. Terus kayak ya intinya hanyut gitu. Gimana rasanya hanyut ya gitu. Aku kalau nggak salah 2 kali hanyut deh sama Mbak Wiwi. Karena Anda bandel. Enggak sih, intinya anak kecil kampung kan pasti mandi di kali kan. Terus nama aku itu dulu Walimam, terus diganti jadi Imam Lucianto. Karena aku selamat. Ya intinya gitu. Terus itu yang aku ingat sebelum aku sekolah. Sampai aku sekolah ingat lagi di kelas 3 SD. Tuh kelas 3 SD aku mungkin kayak udah mikir sih ya, udah digede sedikit, terus mikir kayak hidupnya udah nalar ya, mungkin ya. Nalarnya udah ada gitu, kayak kok hidupku susah gitu. Susah ya, nggak susah banget sih, intinya kayak susah gitu kan. Kayak aku ngerasa kok susah gitu, susah ya. Intinya susah gitu. Yang aku ingat sih susahnya kayak mungkin di deretan rumahku ini kayak banyak orang-orang ya. Hai, siapa yang keluar? Oh, pintunya buka sendiri. Intinya kayak kayak kelas 3 aku udah mulai mikir lingkungan rumahku kayak banyak sih anak-anak seumuranku gitu. Terus kayak waktu itu kan udah ada TV kan udah ada gitu kan. Terus kayak setiap ada permainan baru di TV aku cuma mikir kayak aku nggak pernah bisa minta, kayak aku minta hari ini nih tapi langsung dikasih gitu, pasti aku harus nunggu dulu, kayak nunggu mamaku jual, bapakku sih yang jualan, kayak bapakku jual pisang, jual kelapa, gedongdong, bengkoang, timun itu, kadang jual kecoa hidup. Sumpah? Iya, tapi bohong. Intinya sayur-sayuran gitulah aku minta ya, terus baru hasil kebun terus baru dikasih gitu kan. Nah terus itu cerita hidupku dari kecil kan. Terus saya ingat lagi aku dulu waktu kelas 6 SD, kayak kan aku punya teman-teman gitu, kayak kelas 6 SD kan waktunya kayak ujian nasional gitu kan. Apalagi ujianku kalau nggak salah waktu tahunku sama kakak kelasku deh. Iya, sama kakak kelasku yang 1 tahun itu udah mulai ujian nasional berstandar nasional. Ujian sekolah berstandar nasional, dimana itu ada 3 mata pelajaran kan, waktu IPA, Bahasa Indonesia sama matematika. Terus kayak teman-temanku pada les gitu di daerah Demang Sari gitu lah, Alfa Gamma gitu. Les tambahan. Iya, les tambahan selain di sekolah kan. Lesnya itu ada pilihannya mau les yang IPA, Bahasa Indonesia atau matematika gitu. Kalau nggak salah setiap satu pelajaran itu 30.000 atau 17.000 gitu, aku lupa. Enggak, 1 bulan. Itu dikasih, tapi bener sih kalau les yang di sana emang nilainya menjamin. Emang setauku sih gitu, karena ada 3 temanku yang les di sana, dia bener-bener nemnya tinggi gitu. Terus aku kayak, ya aku nggak les nih dengan nem rata-rata gitu kan. Jadi aku nggak bisa sekolah di SMP yang bener-bener favorit gitu, karena emang otakku itu nggak tahu kenapa. Aku waktu SD kayak mungkin bodoh gitu ya, nggak bodoh-bodoh banget, cuma karena gara-gara SD itu aku nggak sempet di negeri, aku kan di sekolah di swasta nih.
aku mikir lagi kayak dari sekolah SMP itu aku mulai kayak menunjukkan aku ini bisa, terus kayak nilai raportku sama apa keterampilanku mulai terlihat di SMP. SD udah sih kayak pramuka aku kepilih, kayak emang aku basicnya lebih suka kayak survive gitu sih di luar kehidupan di luar ya. Terus udah kan, terus SMP aku mulai menunjukkan bakat-bakatku kayak mungkin aku SMP yang dari OSIS kepilih, terus kayak SMP aku nilainya bagus-bagus, jujur bagus-bagus gitu, kayak matematika spur. Lanjut lagi, jadi waktu SMP tuh aku udah pinter kan, jujur pinter sih. Waktu kelas 1 kayaknya belum ada lomba deh. Iya kelas itu belum ada. Enggak deh, aku masih lupa. Yang mau mati sumpah di SD. Jadi aku tuh pernah kena tipes kan 2 minggu. Oh karena itu. Iya 2 minggu. Okay. Sumpah 2 minggu aku kayak bener-bener kering, kurus banget. Mamaku sampai panik gitu, kayak kaitannya kayak mau meninggal. Setiap habis maghrib aku diyasinin gitu kan. Karena bener-bener udah kurus, kering banget. Terus aku masih ingat itu. Nah itu waktu SD ya. Sekarang back to SMP. Nah SMP aku mulai lomba-lomba itu SMP kelas 2 yang lomba cerdas cermat ketangkasan pramuka. Kalau nggak salah aku kepilih tuh 3 orang, di setiap sekolah tuh kepilih 3 orang, dan aku kepilih dulu kalau nggak salah aku, Ardoyo, Ardian, Doco gitu, sama satu lagi Sukiswan kalau nggak salah dia. Aku namanya Doco. Ya 3 itu kan. Cuma karena di SMP ternyata tipesku kambuh lagi, jadi akhirnya aku digantiin sama temanku. Kalau nggak salah nggak tahu si Trendy atau siapa gitu. Ya, okay lah. Adalah satu teman aku digantiin kan. Tuh aku jujur kayak lah kenapa ya, ini kesempatanku gitu, kayak ini nggak bakalan ada datang 2 kali. Ya, gak ada. Aku jujur banget waktu sakit aku juga dikirimin buku-buku dari sekolah kayak ini materi-materi lomba cerdas cermat besok nih. Aku emang di rumah belajar, bener-bener belajar, tapi karena kondisiku bener-bener gak mendukung, jadi akhirnya aku nggak ikut. Terus ada lomba lagi 2. Yang ini ada 10 orang yang dipilih. Kayak aku kelas 2 dipilih 5 orang, kelas 3 dipilih 5 orang, atau enggak, kelas 3 sama kelas 1 2 3 ding adalah perwakilan, cuma aku dipilih lagi di kelas 2 kan. Karena emang otakku tuh waktu pramuka cerdas banget. Aku tuh hafal Semapur, Sandi Morse hafal, terus kayak Dasa Dharma hafal. Aku Dasa Dharma hafal karena aku pernah dipilih jadi salah satu bagian upacara pembukaan pramuka. Dasa Dharma Pramuka 1. Ini apa ya? Jadi apa? Dasa Dharma Pramuka itu 1 suci. Salah. Tadi aku hafal. Apa? Dasa Dharma Pramuka itu 1. Apa ya, Pan? Tapi aku kelar ya kan? Dia lupa. Apa? Aku mah ingat. Coba apa? Bantu. Dasa Dharma Pramuka 1. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kecintaan, kasih sayang sesama manusia. 3. Patuh dan sopan, satria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tebak. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Berani, disiplin dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam 10 suci dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan. Aku masih hafalkan karena aku anak pramuka. Jadi namanya juga udah tua, maklum. Lanjut. Ya sampai aku lulus sekolah 2015, aku pergi ke Jakarta. Aku masih ingat ke Jakarta itu, aku pertama kali ke Jakarta itu aku ketemu sama 2 orang teman, yaitu Mas Aceng sama Mas Heru. Terus aku kerja sampai aku dapat kerjaan dan dapat gaji. Waktu itu aku masih ingat banget, gaji pertama aku kasih ke mamaku. Karena aku udah kayak kakakku pada bilangin, pokoknya kerja gaji pertama harus dikasih ke orang tua gitu kan. Jadi akhirnya aku kasih ke orang tua. Terus sampai bulan-bulan berikutnya aku bisa ngasih, tapi nggak sebanyak itu karena kebutuhanku di Jakarta juga lebih banyak lagi. Jadi aku kayak ngasih 500 atau 400 ribu lah intinya. Sampai aku 3 tahun kalau nggak salah gitu kan. 3 tahun. Iya lah intinya di situ. Terus aku sampai aku mau kerja di sini kan, yang kemarin. Nah itu tuh aku waktu mau keluar dari Karideles tuh mamaku sempat bilangin jangan keluar, kamu udah nyaman gitu. Cuma karena aku kayak ngeyel, karena ada seseorang di sana yang perlu aku perjuangin, akhirnya aku kesana. Siapa itu? Adalah pacarku, tapi sekarang udah putus alhamdulillah. Karena alhamdulillah. Intinya itu, terus aku sampai kerja sampai 2 tahun sampai sekarang. Mungkin yang susah-susah itu sih yang aku ingat, lainnya aku nggak mau ingat lagi. Senang-senangnya banyak, kayak keluargaku banyak, setiap lebaran kumpul banyak orang gitu. Kakakku pada pulang merantau, cuma karena aku mungkin karena kakak pertamaku sama aku jaraknya kayak jauh banget, jadi mereka udah punya anak-anak gitu, jadi aku nggak terlalu deket sama yang punya anak duluan, jadi aku dekatnya sama yang di atasku sedikit lah gitu kan. Ya itu intinya ceritaku, senangku gitu kalau lebaran kumpul orang. Irfan mungkin mau cerita, mungkin ceritaku sumpah ketenggorokanku cerita. Harusnya kita di sini minum kali, Pak. Iya. Oke, ini bedah
sekarang giliran Ivan. Ivan yang ini sih aku udah tahu ya, soalnya kan dia saudaraku, jadi ya tahu sih masa lalu dia, cuma nggak tahu banget karena kita bedanya kecil ya. Sekarang Ivan silakan cerita, aku mau sambil duduk-duduk mendengarkan. Ayo cerita. Nama aku tuh Irfan Wahyu Saputro. Wahyu itu diambil dari nama ibu aku, namanya Wahyu Ningsih, jadi aku Irfan Wahyu Saputro. Oh really? Ya, cuma aku doang sih. Impressive. Lanjut. Aku anak nomor 3 dari 4 bersaudara. Terus? Jadi yang satu udah di Bengkulu, satu udah kerja, udah nikah. Aku sama adik aku tinggal serumah. Bos, kita sama. Aku sama Irfan tinggal, aku sama adikku yang belum nikah di keluargaku. Irfan juga sama. Sama, iya. Jadi bapakku juga kerja di Jakarta sih. Bapakku. Semoga sehat-sehat selalu ya, amin. Amin. Nah, kalau dibilang cerita masa kecil sih, mungkin kayak aku lebih banyak enggak bahagia. Enggak bahagia. Kenapa? Kan harusnya nanya. Ya. Kenapa? Okay. Gimana ya? Dulu waktu aku masih kecil, sekitar belum ada adik aku sih. Iya. Sekitar kelas 2, 3, 4 mungkin lah, itu berapa? Sekitar kelas 2 SD 3, 4. Nah, 9-10 tahun. jadi ibu aku kan jualan kayak jajan-jajanan ciki sama SS itu lah. Snack ya. Nah, iya. Makanan ringan. Ya, jadi aku ya bantu kayak jual-jual es. Dulu kan sempet malu, maksudnya teman-temannya pada main kayak yang beli teman kan malu gimana ya, tapi ya gimana lagi, orang namanya juga bantu orang tua. Udah, terus waktu masih kecil ngaji kan di depan rumahku kan masjid. Iya. Jadi tuh kalau anak-anak ngaji kan tinggal ke situ sampai sore. Aku ngajinya tuh sambil jualan. Jualan apa, Pak? Gorengan sama es lilin. Itu hasil buatan emakku. Mama. Iya, mamaku. Jadi aku yang jual Terus sambil ngaji. jangan nangis, Pak. Ngomongnya biasa aja. Iya, enggak lah. Tarik nafas, keluarkan. Ya, karena itu apa ya? Kejadian waktu kecil tuh benar-benar nggak bisa dilupain gitu. Kalau yang teman-teman pada main, aku ya di rumah sambil bantu mah jualan tuh. Terus dulu kan emakku pernah usaha keripik. Oh iya. Usaha keripik kalau di Besono sih. Besono. Itu namanya ubi itu ya. Iya, keripik Besono lah. Iyalah itulah. Jadi dulu kalau hari Minggu, emakku kan beli Besono satu karung gede. Jadi aku bantu ngupasin, bantu motong-motong, bantu nyuci sambil goreng juga. Jadi gorengnya itu pakai pawon. Dapur. Oh iya, pawonnya pakai kayu. Itu. Terus Hari Minggu. Ya gitu. Maksudnya kalau yang teman-teman pada lakuin waktu kecil kan hari Minggu main. Kalau aku enggak bantuin mamaku. Lebih tragis ya, Pak, dari hidup saya. Iyalah. Itu makanya jadi sekarang tuh kayak oh iya, ingat dulu waktu kecil kayak gitu. Jadi sekarang kalau punya uang kayak Iya, maksudnya kayak dulu kan waktu masih dulu kan pegang uang segini, seneng banget gitu kan. Sekarang udah bisa menghasilkan puluhan juta. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Seneng, sekarang lagi usaha. Iya, sama kayak aku juga. Iya. Itu terus waktu SD, kalau dibilang SD ya. Kalau Imam kan seringnya ikut lomba-lomba kayak cerdas cermat juga kan. Kalau aku dulu pernah ikut lomba MAPSI. MAPSI itu Apa yo? tahu yang buat netek kan? Itu MPASI, Bapak. Terus Lomba MAPSI apa coba? MAPSI. Aku tahu ngedance ya. Salah, MAPSIku. Oh, aku tahu yang nyanyi-nyanyi. MAPSI. No, intinya kalau lomba MAPSI aku tuh ikut kategori yang kaligrafi. Oh, gambar. Ya, jadi aku ikut yang kaligrafi. Sekarang bisa Alhamdulillah. gambar, Pak. Itu masa dulu. Gambar waktu SD menang juara satu kecamatan. Terus Waktu itu 2010 kalau nggak salah, 2010 waktu Gunung Merapi lagi meletus. waktu SMP tuh. Nah iya, itu. Terus aku latihan terus dilombakan lagi di kabupaten. Abis itu nggak tahu menang apa enggaknya. Soalnya Ya, abis lomba terus aku pulang sama guru aku. Ya. Dikasih uang 100.000 tuh udah seneng banget. Sumpah. Seneng banget. Lanjut lagi, Pak. Itu terus udah kayak sama sih, kalau bapak kan pengen les itu kan. Kalau aku mah enggak, maksudnya pengen belajar sendiri gitu. Alhamdulillah aku masuk ke SMP favorit semua siswa sih. Jadi SMP Negeri 1 Karanggayam. Kalau aku dulu pengen di SMP Negeri 1 Rowokolek. Kayak dari sini mungkin dari SD ku sendiri kayak nggak terlalu banyak sih yang dapat dari sana. Mungkin kayak sama sih. Iya. Karena di situ tempat, kalau di SMP aku tuh udah dekat
maksudnya bagus intinya lah. Aku bagus. jauh sih. Iya, lanjut Jadi lanjut. di favorit gitu Kopinya lah. dulu Pak, kopi. Oke. Terus SMP enggak apa ya? Enggak ikut lomba-lomba sih, Pak. Enggak, SMP cuma ya. ikut Karena aku dewan. tahu SMP dia itu mungkin terlalu banyak kelas, Iya, terus banyak terlalu kelas juga. dia terlalu bodoh menurutku sih. Karena seharusnya walaupun banyak, kalau emang kita otaknya cerdas, bukan pintar, bukan terlalu bodoh, Pak. terus Anak-anaknya pintar semua. oh ya mungkin dia terlalu bodoh ya. Kalau aku enggak sih, mungkin Ya, karena oke. aku masih ingat banget waktu awal masuk SMK juga tuh. Tapi meskipun bodoh, tapi setidaknya kita menunjukkan hal yang positif. Oh kayak ya. aku ikut dewan juga, alhamdulillah ya dikenal sama orang Iya, sama siswa kalau aku yang bukan lain. ikut sih, tapi aku dipilih dari sekolahnya langsung kayak Ya ada. enggak, kan itu kan kita ikut, siapa yang mau ikut terus diseleksi. Enggak sih, aku kan waktu itu Iya. aku cerita dulu Terus, lagi. Iyalah. Aku cerita lagi ya. Waktu aku jadi dewan kerja Ya. SMP terus sama anggota OSIS, aku dipilih dari ada salah satu murid yang dipilih jadi ketua OSIS sama sekolah. Terus habis itu ketua OSIS ini tuh milih Itu SMP ya, Pak? Iya, oh ya, oh ya aku percaya. Oh ya. beberapa siswa kan udah. Dulu kan loh. Oh, kok di situ? Terus aku dipilih lagi jadi OSIS udah. Terus habis itu kelas 2 ke kelas 3 itu ada namanya persami, perkemahan Tahu, Sabtu iya. malam Minggu. Iya, Nah, pernah. itu ada seleksi dewan kerja padahal aku sama sekali kayak enggak ngarep-ngarep mau jadi. Terus pas beberapa hari mau masuk sekolah kan habis itu libur kan. Pengambilan rapot libur. Terus pas masuk sekolah tuh di mading ada namaku. Kelas 3 itu ada 5 cowok, 5 cewek. Pokoknya kalau nggak salah aku, Imam, Trendy, Sukiswan, terus 2 lagi siapa gitu. Arin sama siapa satu lagi aku lupa. Terus yang cewek ada Eriska, Erna, Weni. Terus Oke lah. 2 lagi lupa lah, intinya itu. Nah, sampai aku masuk SMP juga aku pernah lagi pelajaran dipanggil sama kakak kelas. Itu rasanya seneng banget ya. Seneng banget sumpah. Aku kan enggak kalau- pertamanya gitu inget pertamanya gitu enggak dipanggil kan. Kalau dipanggil Iya. sama guru, bagi siswa yang namanya kalau positif, seneng banget. Terus bener aku lagi cerita Iya. sorry tekelacang ya. Intinya gitu waktu SMK tuh aku ingat banget kayak ada satu temanku yang dipanggil gitu. Cuma aku nggak dipanggil, kalau nggak salah dulu Taufik sama Triasi, terus aku nggak dipanggil. Terus ada lagi datang kak nggak ke guru, Pak Guru lupa manggil Imam Lucianto. Terus kita kayak di briefing gitu di kelas lain. Terus ternyata itu buat pemilihan ketua OSIS. Oke, terus aku itu apa? Satu itu sama Taufik. Satu pasang. Iya, satu pasangan sama Taufik di foto, muka aku tuh ditempel di mandi gitu. Oh, harusnya kayak wah, seseneng ini gitu kan. Cuma ternyata karena campaignku itu enggak sebagus yang lain campaign. Ya kayak promosiku enggak sebagus yang lain kan. Waktu mau itu kan aku promosi ke kelas nih. Aku Iya, aku di apa? Jadi aku nih visi misiku kalau aku jadi ketua itu kayak gini. Namanya apa? Visi misi. Bukan. Nah, aku Kalau kita lupa. pilih namanya apa? Aku lupa intinya itulah. Apa? Ya lupa. Hah? Aku lupa intinya. Terus abis itu ternyata aku nggak jadi dan aku dipilih jadi sekretaris OSIS. Kalau nggak salah dulu yang ngajarin aku tuh Mas Ahmad. Itu Terus SMP kan? SMK. SMK sih. Aku juga pernah masuk OSIS. Tapi kan kamu nggak jadi kandidat ketua OSIS. Iya Mbak Umu. Sumpah, dulu pasangannya Ari sama Reno. Aku sama Mbak Umu, 2 orang. Oh, aku sama itu sih yang jadi itu Tapi yang kepilih kelas Reno 2. sama Aris. Yang kepilih aku anak kelas 2 Jumadi kalau nggak salah deh. Nah, itu tuh yang aku ingat. Iya sih. Pernah ngerasain jadi OSIS. Terus aku punya kejadian lagi, ini benar-benar kayak menyakitkan sih buat keluargaku. Yang tadi mamaku bilang kan, jadi mamaku itu pernah berantem sama papaku itu waktu SD SMP sih kalau nggak salah, aku udah gede lah. Terus, Oh, yang ada diusir. bukan saya, intinya bapakku tuh kayak berantem sama mamaku malam-malam. Terus bapakku tuh diusir karena aku terlalu deket sama bapakku, jadi aku kayak udah sana, kalau mau pergi ikut bapakmu, gak usah di sini. Terus aku sama bapakku tuh orangnya nggak pernah mau kayak ngasih tahu ke keluarga Ya. lagi berantem atau apa. Jadi bapakku kayak ngajak aku pergi ke suatu tempat, cuma bukan ke tempat saudara, kan maksudnya ada kakakku, ada saudara dari bapakku, cuma karena emang bapakku orangnya nggak mau ngasih tahu, jadi kayak kita pergi semalaman. Iya, semalaman terus kita pulang lagi di dapur rumah belakang gitu. Kita tidur di sana gitu sih, itu yang paling inget. Terus sampai sekarang kalau apa bercandaan mamaku gini, sekarang berani gak ngusir lagi gitu. Oh ya, Tapi karena katanya dia sudah iya. berduit. Iya, karena udah itu doang sih. Sekarang SMK kelas 1 kalau nggak salah tuh aku ditinggal sendiri. dia dengan merantau orang tua ya. Ini kan nggak sendiri, kan ada saudara. Iya, ada saudara. Terus? Anaknya cucunya aku. Oh really? Haha, Oh, oke. iya. Terus? Jadi pas waktu aku di rumah ditinggal gitu kan,
nggak terus menerus aku minta uang sama orang tua. Jadi kayak aku ikut dance. Oh iya, Irfan dulu mantan dancer ya. Oh, iya. Aku yang masih ingat videonya kayak gini. No. Nggak jadi. Jadi dulu pernah lah ikut kayak gitu. Terus Jadi pacaran sama terus anak dance ya? depan rumahku itu kan klinik. Nah, klinik di situ ada ngadain senam buat orang lansia. Nah, di situ aku disuruh jadi instrukturnya. Oh, instruktur senam. Nah, Terus 2, 3, ya oke lah gitu. dibayar 50.000 sekali itu ngajar. Terus? Ya lumayan lah. Terus dulu pernah kayak buat ngajarin anak-anak sekolah ngedance. Jadi kayak seangkatanku aku juga gak malu sih. Karena itu ya uang. Intinya yang menghasilkan uang. Iya. Ya, terus menghasilkan uang. udah itu. Udah cerita kita sampai sini ya. Iya, udah sampai sini. Udah panjang banget. Dulu pernah susah, sampai sekarang juga alhamdulillah masih kecukupan. Iya, pokoknya membaik. Terus sampai yang aku kemarin waktu pulang dari Jakarta kemarin, terus kayak enggak, waktu itu dulu kalau nggak salah tahun baru ya. Tahun baru apa lebaran ya? Tahun baru. Terakhir pulang kita lebaran aku inget banget. Aku kan pergi sama Irfan nih ke Pasar Gombong. Kalau misalnya lewat Pasar Gombong terus kita beli gelang. Oh iya, aku beli kalung. Oh, Irfan kalung, aku beli gelang emas. Iya. Kayak kita secara enggak sengaja, maksudnya sengaja. Aku ngikutin dia, cuma main nyari jam. Iya, jam tangan. Iya. Nyari jam tangan, terus kita kayak aku punya uang. Aku juga dia punya uang. Terus enggak, intinya aku dulu yang aku kan mau beli emas, kayak aku mau beliin mama gelang gitu. Terus aku beliin, terus Eva taunya beli kalung juga iya, kan. Iya, aku juga pengen dulu. Ya terus dulunya aku sebelumnya tuh aku pernah beliin cincin mama, terus gelang, terus sampai pulang kemarin aku beli ini tuh berisik ya. Sampai pulang kemarin aku masih inget banget, aku beliin mama kalung karena mama minta. Terus ternyata yang pasti yang nonton storyku tahu kan, aku beliin kalung terus, dan kalung dari aku. Alhamdulillah. Terus sama cincin ini dari Putri ya, cincin satu cincin dari Putri gitu. Nah itu sih yang aku banggain dari diriku, sampai sekarang punya tabungan lah untuk mengcover aku setelah aku keluar kerja gitu. Intinya minta doanya aja, semoga kita tambah sukses, diberi kesehatan, bisa menghibur teman-teman semua. Amin. Bisa bikin video yang bagus, yang unik, yang lucu. Mungkin yang bisa naikin viewers dan subscriber kita. Kalian semua. Iya, terus kita bisa dapat yang namanya. Ya kita tuh sumpah demi Allah, tujuan dan harapan kita itu kita bisa dapat gajian dari YouTube kayak yang lain-lain kayak. Ada rencana kalau kita udah dapat itu. Jujur demi Allah, aku kayak kalau aku sampai dapat gaji pertama dari YouTube, aku pengen kayak ngasih sedikit gajiku tuh buat nenek-nenek yang ada di daerahku gitu. Kalau aku itu kayak bagi-bagi, ya intinya bagi-bagi lah buat tangga. Jadi biar tahu, oh ya Irfan tuh kerjanya ini. Iya, jadi kayak biar sama-sama didoain juga. Amin. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita kita. Aku gak mau ngedit, aku gak mau apa, jadi yang kayak gini aja. Mungkin aku tambahin backsound aja ya. Pokoknya terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Ya, oke, 1, 2, 3. Bye.